إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara atau tujuan inti dari diciptakannya jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kepada siapapun yang masih bertanya, untuk apa sebenarnya hidup saya ini, untuk apa kemudian kehidupan saya selama ini, maka Az-Zariyat 56 adalah jawabannya. Semua kita hidup diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembahnya, dan bahkan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tugas semua rasul. Di antara tujuan diutusnya semua rasul agar mereka semua menyeru kepada umatnya masing-masing agar mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus pada setiap umat, pada setiap generasi, pada setiap zaman seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka semua menyeru sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang rela, yang ridha untuk disembah. Dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala itu beliau membonceng sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang mulia, pertanyaan tentunya agar sahabat ini fokus dengan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanyakan. Dan ini di antara bentuk metode pembelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada murid. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya, dan sebaliknya hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala?
Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di antara adab yang beliau pelajari langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika tidak tahu, katakan tidak tahu. Kata beliau radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, haqqullah ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah adalah agar mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan adalah tugas kita semuanya. Harus kita tunaikan karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, dan ketika seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dia mempersembahkan semua amal ibadahnya hanya kepada Allah, baik itu amal hati, amal lisan, amal anggota badan, maka orang-orang yang bertauhid seperti ini mereka mendapatkan begitu banyak keutamaan di dunia dan juga di akhirat. Di antaranya adalah, di antara keutamaan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, dia di dunia mendapatkan petunjuk, dan ketika terjadi huru-hara hari kiamat dia tidak mengalami hari tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Jadi kezaliman pada ayat ini adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berikut keutamaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka keamanan dan bagi mereka mendapatkan hidayah. Hidayah ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan arahkan mereka selalu kepada kebaikan, kepada as-siratal mustaqim, Al-Quran, As-Sunnah, Islam itu sendiri. Orang-orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dunia, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dimaksudkan dengan mereka mendapatkan keamanan? Di antara penafsiran para ulama adalah mereka akan mendapatkan keamanan minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah, dari semua hal-hal yang menakutkan, dari semua hal-hal yang tidak menyenangkan, dari kengerian huru-hara hari kiamat. Ketika langit terbelah, ketika matahari Allah gulung, ketika kemudian bintang-gemintang berjatuhan, huru-hara hari kiamat. Orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengalami hari tersebut. Mereka mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dari hari yang menyeramkan tersebut. Mereka pasti tidak sukai, menakutkan sekali untuk mereka. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Di akhir-akhir surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ngerinya hari tersebut. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibunya dan juga dari bapaknya, wa sahibati wa banih, dan dari pasangannya, istri dan juga anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang di kala itu memiliki satu urusan yang menyibukkannya. Kenapa? Huru-hara hari kiamat terlalu mengerikan. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengalami hari tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan mereka semua sebelum hari itu datang. Karena orang-orang yang mengalami kengerian hari kiamat hanya orang-orang yang buruk saja,
Orang-orang bertauhid Allah wafatkan sebelum hari itu datang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inna min syiraril khalqi man tudrikuhum as-sa'ah." Sesungguhnya sejelek-jeleknya makhluk adalah yang mengalami kengerian huru-hara hari kiamat. Kemana orang-orang beriman? Allah wafatkan mereka sebelum hari itu datang. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inna Allah yab'athu rihan minal Yaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghembuskan angin yang berhembus dari arah negeri Yaman, yang akan merebak seluruh dunia, bahkan sampai akan masuk ke goa-goa. Siapapun orang yang kemudian menghirup udara yang Allah Subhanahu wa taala hembuskan tersebut, udara dari angin yang Allah Subhanahu wa taala hembuskan tersebut, kata Nabi Muhammad SAW, illa qabadathu. Orang itu memiliki iman sedikit saja di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, illa qabadathu, kecuali ia akan meninggal. Orang yang bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keamanan dari huru-hara hari kiamat karena mereka Allah wafatkan sebelum hari itu datang. Orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dunia mendapatkan petunjuk, dan kemudian ketika terjadi huru-hara hari kiamat mereka tidak mengalaminya. Keutamaan tauhid, keutamaan orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya mempersembahkan amal ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Apakah cukup sampai di sini keutamaan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Inti bahasan kita hari ini, beratnya timbangan perkataan la ilaha illallah, beratnya timbangan kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tersebut timbangannya luar biasa berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan semua penghuninya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda menceritakan percakapan antara Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qala Musa, ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi." Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Wahai Tuhanku, Rabbku yang maha memeliharaku, ajari aku sesuatu, dengannya aku mengingatmu, dengannya aku berdoa kepadamu." Kata para ulama, Nabi Musa alaihissalam menginginkan satu zikir yang khusus spesial hanya diajarkan untuk beliau. Kemudian Allah menjawab, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Kemudian Allah menjawab, "Wahai Musa, katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala." Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang maha memelihara aku, semua hamba mengatakan ini. Bukan berarti kemudian Nabi Musa alaihissalam merendahkan kalimat tauhid, tidak. Dia ingin diajarkan satu zikir yang khusus untuk dia saja, bukan yang disebutkan oleh semua umat manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan akan beratnya kalimat ini, yang juga menunjukkan kepada kita akan beratnya kalimat ini. Tidak gampangan kemudian kita na'udzubillah mengeluarkan seorang dari Islam ketika dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Allah berfirman, "Ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa 'amiruhunna ghairi wal aradina as-sab' fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan semua penghuninya diletakkan di salah satu cawan timbangan, dan kemudian la ilaha illallah di cawan timbangan yang berseberangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan condong, akan lebih berat perkataan la ilaha illallah. Ini kalimat yang berat. Makanya kala itu ketika Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia sudah memojokkan seorang kafir, tinggal dia ayunkan pedangnya untuk menebas kepala orang kafir ini, kemudian orang ini mengatakan la ilaha illallah, tetap dia tebas. Kemudian berita itu sampai pada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau marah,
Anda tahu Nabi kita Muhammad SAW orang paling sabar sedunia. Kalau sampai orang paling sabar sedunia marah, berarti kesalahan Anda fatal. Beliau dilempari batu saja, bocor saja kepalanya, kemudian ditawarkan untuk melemparkan 2 gunung ke kota Taif agar semua mereka mati. Nabi Muhammad masih mengatakan jangan, sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah karena darah keluar dari kepala beliau. Jangan, semoga anak cucu mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sesabar itu Nabi Muhammad SAW dakwahnya ditolak. Dalam kasus Usama bin Zaid, beliau marah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah kamu tetap bunuh dia padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah? Usama bin Zaid membela diri. Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan. Wahai Rasul, dia mengatakan demikian karena ingin berlindung saja, supaya saya tidak ayunkan pedang saja. Usama bin Zaid membela diri. Kata Nabi Muhammad SAW, belum mengulangi sabdanya, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah kamu tetap membunuhnya padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah? Di hadis yang lain disebutkan asyaqaqta qalba. Apakah kamu sudah belah dadanya? Kamu enggak tahu isi hati orang. Makanya kata Syekh Utsaimin menerangkan bahwasanya hukum kita ketika menghukumi orang lain, maka kita menghukuminya secara zahir. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslim orang ini. Haram untuk kita untuk merendahkannya, menjatuhkan kehormatannya. Haram untuk kita untuk meneteskan darahnya. Haram untuk kita kemudian untuk mengambil hartanya. Dia muslim. Kenapa? Kita menghukumi seorang secara zahir saja. Hatinya kita bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah. Bahkan disebutkan oleh Usama bin Zaid kala itu, dia berharap hari itu belum masuk Islam karena begitu beratnya dimarahi Muhammad Rasulullah SAW. Orang paling sabar, orang yang paling mereka cintai marah kepada Anda, berarti kesalahan Anda sangat fatal. Ini kalimat yang berat. Dan orang-orang di masa itu tahu ketika mengatakan la ilaha illallah berarti beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu makna kalimat itu. Ini kalimat yang berat. Maka tidak boleh kemudian dijadikan main-main. Dipasang kemudian jadi lagu-lagu, kemudian dimasukkan dengan genre-genre musik tertentu. Kemudian dengan alasan yang penting kan maknanya baik, ini kan kalimat tauhid, tapi digabung kemudian dengan musik rock, digabung kemudian dengan musik underground. Apa? Subhanallah. Anda bukan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang berat, lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan kemudian Anda membuatnya untuk main-main dengan alasan dakwah. Belum lagi kemudian hadis bitaqah disebutkan dalam Sahih Bukhari, bagaimana seorang nanti akan Allah pilih di kalangan hambanya, dan kemudian Allah akan tanyakan kepadanya di hadapan khalayak semua manusia. Dihadirkan di hadapannya 99 lembar buku catatan amal. Satu lembarnya sejauh mata memandang, dan juga disebutkan lebarnya pun demikian. Semua isinya adalah dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala adil. Silahkan periksa, apakah hambaku para pencatat amal itu menzalimimu? Tolong cek. Tidak ada ya Allah. Apakah kamu punya kebaikan? Tidak punya ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, kamu punya kebaikan di sisi kami. Dihadirkan kemudian di hadapannya satu bitaqah, kartu, dan tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Kamu tidak akan dizalimi hari ini wahai hambaku. Kemudian dihadirkan di hadapannya timbangan, diletakkanlah kemudian 99 lembar buku catatan amal tersebut atau lembaran catatan amal tersebut, yang satu lembarnya sejauh mata memandang, lebarnya pun juga demikian, isinya semuanya dosa. Diletakkan di salah satu cawan timbangan, dan kartu tadi di cawan timbangan yang berseberangan. Kata Nabi Muhammad SAW, fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah, maka ringanlah semua buku catatan amalan buruk tersebut, disebutkan di yang lain, dan berhamburanlah ia, dan lebih berat la ilaha illallah. Ini kalimat yang dahsyat. Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada Nabi Musa la ilaha illallah.
Nabi Muhammad juga ajarkan kepada kita afdhalul dzikri la ilaha illallah. Maka sebutkanlah dengan lengkap ketika kita berzikir. Jangan dipotong-potong, kata Syekh Shalih Fauzan. Sebutkan lengkap la ilaha illallah, jangan dipotong-potong. Karena Allah mengajarkan Nabi Musa lengkap, Nabi Muhammad ajarkan kepada kita lengkap, jangan dipotong-potong. Sebutkan zikir ini secara sempurna. La ilaha illallah. Ini kalimat yang luar biasa berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih berat daripada 7 lapis langit, lebih berat daripada 7 lapis bumi dan semua penghuninya, lebih berat bahkan dari 99 buku catatan amal yang satu lembarnya sejauh mata memandang dan juga lebarnya demikian. Dia lebih berat dibandingkan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkah sampai di sini? Keutamaan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum. Orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Fa innahu man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan api neraka untuk menyentuh apa? Menyentuh kulit siapa? Kulit orang yang mengatakan la ilaha illallah, dan ketika mengatakannya dia hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia mendapatkan petunjuk, ketika huru-hara hari kiamat terjadi dia tidak ada, dia sudah meninggal, Allah amankan. Ketika amalnya ditimbang beratnya luar biasa, api neraka Allah haramkan untuk menyentuhnya. Dan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah potongan hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika kamu nanti mendatangiku, di antara dalil semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian hanya permulaan saja, ada kehidupan berikutnya. Kata Allah, wahai anak Adam, jika kamu nanti mendatangiku, kapan nanti di hari kiamat? Kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, syirik besar, syirik kecil, no. Dia bertauhid, dia mengesahkan Allah, dia mempersembahkan semua amal ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu mendatangiku nanti di hari kiamat, menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik padaku dengan sesuatu apapun, dan kamu membawa dosa sepenuh seberat seisi seluas bumi, banyak sekali dosanya. Kamu mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, seluas seisi seberat bumi, tapi kamu tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh aku akan mendatangimu juga membawa sepenuh seberat seisi seluas bumi ampunanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira. Keutamaan tauhid ini kabar gembira. Makanya ini harus sampaikan, ini harus dakwahkan. Kalau semua kita mengaku kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua kita harus mendakwahkan ini. Dakwahkan apa itu tauhid, dakwahkan itu apa keutamaan tauhid, dan sampaikan kabar gembira ini kepada semua umat manusia. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan di antara keutamaan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan. Sambungan dari hadis yang tadi. Dalam sebuah riwayat,
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abdullah bin Samit Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad, man syahida di dunia dapat petunjuk, ketika terjadi huru-hara hari kiamat dia tidak mendapatinya karena dia diberikan keamanan. Ketika ditimbang amalnya beratnya luar biasa, neraka Allah haramkan untuk menyentuh kulitnya, apalagi masuk. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya walaupun dia membawa dosa sepenuh seberat seisi seluas bumi karena dia tidak berbuat syirik. Terakhir, Allah masukkan dia ke dalam surganya sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bersaksi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bersaksi bahwasanya kalimat Allah kun yang bermakna jadilah, dan juga ruh yang Allah tiupkan ke dalam perut Maryam kemudian jadilah Isa alaihissalam, kemudian dia bersaksi surga benar adanya, neraka benar adanya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan. Ini kabar gembira. Dan ini jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga harusnya menjadi jalan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat 108. Di antara dalil untuk kita semuanya, motivasi untuk kita semuanya untuk mendakwahkan tauhid dengan kemampuan kita masing-masing, dengan lingkup kita masing-masing. Ada yang luas, ada yang tidak. Ada yang mungkin dengan videonya, ceramahnya, audionya, tulisannya, terserah. Ini kewajiban kita menyampaikan kabar gembira ini kepada umat manusia. Karena ini jalan Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Dalam surah Yusuf ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Ini agama wahyu, ini agama ilmu. Seru umat manusia dengan firman Allah, seru umat manusia dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku, ya seperti ini dakwahnya. Menyeru umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Aku dan pengikutku, seperti ini jalan dakwahnya. Bukan katanya dan katanya, bukan kemudian ini sudah praktek nenek moyang. No. Allah berfirman, sampaikan. Nabi Muhammad bersabda, sampaikan. Ini agama ilmu, ini agama wahyu. Jangan menggunakan katanya dan katanya. Katakan Muhammad, ini jalanku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua orang menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas burhan, dalil. Aku dan pengikutku, ya seperti inilah jalannya. Jika semua kita bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, beginilah dakwah kita. Menyuruh umat manusia agar menyembah Allah, sampaikan keutamaan pada mereka. Kenali fadilah sebuah amal, saya orang akan semangat menjalankan amal tersebut. Perkataan Imam Al-Qayyim. Sampaikan keutamaan tauhid. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku bagian dari orang-orang musyrik. Inilah kabar gembira dan juga kemudian jalan dakwah Nabi Muhammad SAW yang harus kita tempuh bersama dengan kemampuan masing-masing, dengan ruang lingkup masing-masing. Dakwahkan tauhid ini agar orang kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya keutamaan berdasarkan janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, janji Allah dalam sabda Nabi Muhammad SAW akan kita dapatkan, akan semua kaum muslimin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala menanti. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita belajar, mudahkan untuk kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan semua amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik itu amal hati, amal lisan, amal anggota badan, hanya untuk Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita juga untuk mendakwahkan ilmu ini, menyampaikan kabar gembira ini kepada segenap umat manusia walaupun tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengannya kita berharap kebahagiaan yang kita dapatkan dari tauhid ini juga didapatkan oleh kaum muslimin semuanya hingga semua kita berakhir di surga yang sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة